kamu masih bisa berdiri tegak, dia dipercaya orang dan disenangi orang karena kapasitas dan integritas kamu, bukan lagi sebagai anaknya ayah. Kalau dalam waktu 1 tahun kamu tidak bisa membentuk dan menunjukkan kapasitas dan integritas kamu di BP Bintang, ayah yang bakal usulan untuk kamu dicopot. Hai, welcome back to UCAS. Balik lagi bareng aku Yoli, dan hari ini kita kedatangan tamu yang masih muda tapi luar biasa nih. Kita ada Bang Farid Irfan Siddiq. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sekarang kegiatannya lagi sibuk apa aja nih, Bang? Ya, sibuk mengelola kawasan FTZ Bintan. Oh iya, by the way, abang ini sekarang selaku Kepala BP Bintan. Benar ya? Lebih tepatnya KPBPB. Oh gitu. Maksudnya biar kawan-kawan semua lebih mudah nyari info iya. tentang BP. Oke. KPBPB. Nah itu udah sejak kapan tuh jadi Kepala BP? Singkatnya Kepala BP aja kali ya? Boleh. Jadi aku tuh dipercayakan menjadi Kepala KPBPB atau Kepala BP tadi dari 2021. 2021 kita dilantik untuk menjadi Kepala BP Kawasan Bintan. Tapi kalau misalnya penasaran nih, jabatan Kepala BP itu berapa lama? SK-nya berlaku 5 tahun. SK-nya berlaku 5 tahun. Ya. Itu pada saat, by the way sekarang usianya berapa? Sekarang 24. Bohong. Enggak ya. Kebetulan aku lahir di tahun 93. Jadi tahun ini, sekarang 30, tahun ini 31. Oh masih kelihatan 17 kok. Iya, itu dia. Terima kasih, ini kan gaji host. Oke, nah itu pada tahun 2021. Nah itu usianya berapa? Waktu dilantik itu di umur 28 tahun. Oh 28 tahun. 28 Tapi kalau bisa, gimana ceritanya jadi Kepala BP Bintan? Iya, itu panjang sih ceritanya. Iya, coba cerita. Cuman mungkin sedikit dipersingkat ya. Mm-hmm. Jadi memang menjadi Kepala BP Bintan itu bukan sebuah cita-cita saya. Bukan juga, dan nggak pernah juga terfikir untuk masuk ke dunia birokrasi, masuk ke pemerintahan, itu belum pernah terfikir sebelumnya. Terus habis itu lebih karena pressure di saat umur 28 yang dimana teman-teman pada nikah. Terus habis itu kayaknya hidup mereka sudah fokus menata hidup internalnya. Cuman aku sendiri pekerjaannya pada saat itu masih bisa dibilang kan dulu sebelum di BP tuh belajar bisnis. Di bisnis jadi kayaknya harus ada gebrakan deh dalam hidup yang bisa bikin aku tuh mikir. Nah, singkat cerita, dapat info bahwa akan dilaksanakan open bidding Kepala BP Kawasan Bintan pada saat itu. Dulu pertama kali dengar itu aku nggak tertarik karena Kepala BP Bintan emang ada ya gitu. Karena kan malah nggak tahu sama sekali. Sebelumnya nggak tahu sama sekali karena aku tuh lebih banyak aktivitas di Batam dulu. Jadi BP Bintan ada ya gitu kan. Sama nggak dengan BP Batam? Ini kan nyari-nyari tahu dulu. Jadi nggak terlalu tertarik. Tiba-tiba teman bilang, cepetlah coba daftar aja. Mana tahu keterima. Kan nggak mau juga nih, maksudnya nggak terpikir juga. Toh kalau nggak keterima ya udah, nggak ada masalah kan. Tapi kalau keterima mungkin rezekinya di situ. Awalnya iseng, maksudnya iseng tuh kita coba. Nah begitu tahu siapa saja pesertanya, itu semakin yakin bahwa oh yaudah ini memang cuma. Emang siapa aja pada saat itu? Pada saat itu ada sekitar 10 peserta yang mengikuti open bidding mengisi kekosongan struktural di BP Bintan. Kalau nggak salah ada yang dari pusat juga waktu itu, dari Jakarta datang ke sini. Terus habis itu ada mungkin yang bisa saya sebut tuh Pak Syahri. Pak Syahri itu sekretaris Lembaga Adat Melayu di Bintan. Beliau juga ikut open bidding waktu itu dan kebetulan sekarang jadi deputi saya. Terus habis itu Pak Radif Anandra itu juga sebagai salah satu peserta open bidding. Jadi pas datang ke sana, kita nunggu antrian untuk dipanggil satu persatu interview dan paparan. Wah itu. Oh emang interview jadi Kepala BP kayak interview mau kerjaan juga ya? Iya, jadi satu persatu gitu? Iya, satu persatu. Kita dipanggil ke dalam satu ruangan, di mana di dalam ruangan itu ada waktu itu ada tim dari pemerintahan yang
menyeleksi atau menginterview kita satu persatu. Jadi kita disuruh paparkan PPT kita mengenai konsep kita mengembangkan Bintan dengan fasilitas FTZ tadi. Terus habis itu clue-nya itu aja sih, waktu itu disuruhnya bikin bahan untuk bagaimana FTZ Bintan ke depan. Apa ide kalian gitu. Nah, mungkin sedikit intermezzo aja. Saya kan latar belakangnya di hukum pendidikannya. Jadi yang saya betul-betul kuasai itu adalah potensi hukum, kan begitu. Nah, saya mikir kalau saya siapin bahan paparan hanya konsep Bintan harus seperti apa, saya rasa semua orang pasti bikin itu karena itu clue-nya kan. Nah, karena saya punya sedikit kelebihan di bidang hukum, saya masukkan akibat hukum dari kebijakan itu. Jadi kita bikin juga tuh potensi hukumnya, habis itu akibat hukumnya, penyelesaiannya. Kita coba untuk sisihkan tipis-tipis lah, kalau bahasa anak sekarang tuh tipis-tipis. Kita sisihkan tipis-tipis. Nggak taunya menarik. Jadi hampir 40 menit juga kita dalam ruangan, yang sebetulnya rata-rata waktu itu kalau saya perhatikan hanya sekitar 20 menitan interviewnya. Kita hampir 35 sampai 40 menit. Oh, berarti bisa dikatakan yang interviewernya sangat tertarik nih sama apa yang Abang jabarkan. Sebetulnya lebih karena banyak aja sih materinya. Yang lain kan lebih simpel kan. Kita kan sengaja aja nih banyak nih biar lama nih ditanya-tanyanya nih, biar lebih terngiang-ngiang lah di pikiran jurinya. Nah, tapi pada saat itu tuh kan bisa dikatakan masih muda. Paling muda nggak nih jangan-jangan? Iya, saya nggak pernah maksudnya nggak pernah nyari tahu sampai sedalam itu. Tapi yang jelas ketika dilantik, hampir semua teman-teman bilang ini sejarah baru di BP, bahwa ada anak umur 28 tahun dilantik jadi kepala BP. Karena kepala BP yang lain itu kan ada Karimun, Tanjung Pinang, Sabang di Aceh. Itu semuanya sudah cukup senior lah umurnya, 40-an ke atas. Nah, kita kebetulan 28. Menyangka nggak bisa jadi kepala BP? Enggak, kan di awal tadi saya bilang saya nggak pernah terpikir, nggak pernah merencanakan. Begitu ditawarin pun nggak tertarik awalnya gitu. Maksudnya kayak apa ya ini gitu, bisa nggak gitu? Kayak. Tapi kenapa tiba-tiba tertarik? Itu tadi karena teman bilang ya udah kalau memang nggak tertarik, coba aja, kan kalau gagal nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan memang keterima, ya mungkin memang rezekinya di situ. Ditambah memang saat itu tadi ada dorongan pressure dalam diri tuh kayak gebrakan ya harus punya gebrakan baru, punya hal baru yang orang nggak cuma ngelihat saya tuh itu aja gitu. Apa nih yang baru yang orang kayaknya bakal ini ya. Tapi pada saat akhirnya terpilih gimana perasaannya? Oh ya, tentu bersyukur. Sempat di kondisi dilema. Apa yang membuat dilema? Orang tua saya nggak setuju. Kenapa? Jadi orang tua saya itu, terutama ayah, itu punya prinsip hidup yang sangat amat disiplin. Saya sebagai anaknya ngeliatnya gitu ya. Beliau tuh tidak suka kalau misalkan mengambil sebuah keuntungan hanya karena seseorang gitu, ngerti nggak? Maksudnya kayak contoh ya, saya anaknya nih. Terus habis itu beliau punya kolega, misalkan gitu, terutama di pemerintahan. Kalau bisnis mungkin ya wajar lah. Tapi kalau urusan dengan negara nih, dari kolega. Saya tuh nggak pernah yang namanya diajak, ini kenalin gitu tuh nggak pernah. Nah, begitu saya ikut daftar sebagai calon kepala BP, itu kan diverifikasi dulu tuh data dirinya. Kalau misalnya persyaratannya memenuhi baru lanjut kan. Nah, itu saya belum kasih tahu tuh. Di saat saya daftar itu saya belum kasih tahu. Apa alasannya? Ya karena saya pikir saya nggak akan keterima juga. Oh, secara administrasi itu saya nggak pede gitu pada saat itu. Maksudnya, insecure. Iya. Masa sih insecure? Extrovert kok kayaknya. Iya, bukan insecure dalam arti, cuman karena nggak kepikir tadi itu aja. Begitu itu disurati bahwa persyaratan secara administrasi saya diterima dan saya diundang untuk interview atau presentasi tadi, baru saya berani kabarin ke bokap. Dia awalnya nggak percaya. Dia telepon ke kawan-kawan dia yang di Kepri nih, kan ada beberapa kawan. Udahlah, nggak usah lah dia, nggak usah, itu masih terlalu muda itu. Mana bisa anak muda itu megang BP? Itu bahasa bokap. Jadi orang pertama yang menyangkal atau mencoba untuk menahan saya menjadi kepala BP itu adalah ayah saya sendiri.
malah bukan beliau ya. Ya, bukan beliau yang ngedorong kayak, oh bagus nih kalau kamu keterima nih, ayo jadi. Tapi kan gini nih, kebetulan kita siapa sih yang tidak mengenal ayah dari Bang Farid. Nah, Banyak sih. kebetulan kan saya kenal, mengetahui lah tentunya hmm. masyarakat Kepri. Nah, itu kan pernah nggak dituduh seorang Farid menggunakan privilege dari ayahnya? Pernah dong. Pernah. Sangat pernah. Pasti. Cuman kebetulan tuh saya tipe orang yang cuek sama hal kayak gitu karena gini. Karena yang saya lihat sendiri dari sifatnya ayah tuh tidak pernah menunjukkan itu. Gitu. Jadi saya juga nggak perlu meyakinkan orang gitu kayak enggak lah, nggak mungkin ada privilege segala macam. Karena mereka bisa lihat sendiri kok selama ayah saya ada di sini, nggak pernah satu kali pun saya tuh maksudnya punya aktivitas yang menguntungkan dengan cara akses beliau gitu, itu nggak ada sama sekali. Tapi kan itu tuh nyebelin ya, maksudnya kayak dituduh menggunakan privilege. Nyebelin nggak sih? Iya, Di saat iya. abang semalaman bikin mungkin hal-hal yang mau dijabarkan ketika mau menjadi kepala BP Bintan, tapi dituduh mendapat privilege. Itu emang nggak ada yang pada akhirnya perasaan kesel dan mencoba untuk memvalidasi bahwa ini nggak benar. Sebetulnya gini, kalau dibilang kesel pasti ada kesel. Iya. Itu kan manusiawi ya namanya. Tentu dong. Ya, namanya emosional itu kan perasaan. Perasaan itu pasti setiap orang punya. Cuman saya memvalidasinya bukan dengan kalimat bahwa oh bukan, saya nggak menggunakan jasa beliau apa segala macam, enggak. Cuman saya membalas itu ada satu kalimat beliau, mungkin bisa saya share di sini dan baru di sini nih saya share. Beliau tuh spesial ya kita. Beliau itu pas saya terpilih, saya dipanggil ke Jakarta sama beliau. Jadi hari itu pengumuman saya terpilih, malam itu saya disuruh flight langsung ke Jakarta, dipanggil beliau. Karena beliau mencoba untuk bukan menjegal ya, mencoba untuk menahan saya tidak jadi kepala BP itu gagal. Karena teman-teman dia yang di sini itu malah dukung saya, maksudnya, oh kamu harus percaya dengan Irfan nih, kasih kesempatan anak muda, dia punya semangat yang bagus gini-gini segala macam. Akhirnya saya dipanggil tuh ke Jakarta. Ya udah berangkat ke Jakarta. Deg-degan. Ya deg-degan juga, cuman saya tahu lah dalam arti sekecewa-kecewa atau marah-marahnya ayah tuh saya tahu seperti apa. Jadi ya udah kita temuin. Ya gimana? Duduk, dia bilang. Ayah nggak mau banyak omong, dia bilang. Kalau dalam waktu 1 tahun kamu tidak bisa membentuk dan menunjukkan kapasitas dan integritas kamu di BP Bintan, ayah yang bakal usulan untuk kamu dicopot. Dianggap tidak mampu. Padahal sebetulnya kalau secara linear nggak ada korelasinya gitu loh. Tapi bokap tuh saking gini loh. Bokap tuh ayah tuh pengennya tuh kamu tuh jangan berdiri dengan sosok ayah di belakang. Kamu harus berdiri di belakang kamu tuh adalah gagasan, kapasitas kamu, integritas kamu, yang dimana someday ayah memang sudah tidak menjabat lagi atau maksudnya ayah udah bukan siapa-siapa, ayah cuma petani misalkan gitu, karena dia kan memang rencananya habis pensiun mau ke Lampung ngurusin kebunnya segala macam. Walaupun ayah nanti sudah pulang ke kampung, kamu masih bisa berdiri tegak, dia dipercaya orang dan disenangi orang karena kapasitas dan integritas kamu, bukan lagi sebagai anaknya ayah gitu loh. Dia tuh pengen saya itu seperti itu. Paham. Khawatirnya saya terbuai nih. Karena ada sosok beliau kan. Terkesan kayaknya kita fleksibilitas kita tinggi nih. Mau kemana tuh kita punya akses. Orang kan pasti berpandangan gitu. Nah dia gak mau saya terjebak di posisi itu. Sedih gak digituin sama papa sendiri? Seneng saya. Oh malah seneng? Jadi mungkin gini. Kebetulan saya itu kan orang Lampung. Aha. Orang Lampung, jadi orang Sumatera. Memang kita tuh kalau di rumah tuh. Dan ayah tuh dari saya umur kecil banget tuh bisa dibilang disiplinnya tuh lebih keras. Dia kalau misalkan sudah bilang A, tapi A-nya dia ini rasional, dia punya reason, dia punya alasan kenapa dia bilang A, pasti dia jelasin. Beda kan ada orang yang larang udah nggak boleh. Kenapa tapi emang? alasannya nggak tentu, kesel banget. Nggak boleh. Kenapa? Ya udah pokoknya nggak boleh, udahlah denger aja. Ada yang gitu kan. Iya. Kalau dia tuh kenapa nggak boleh? Oh itu panjang lebar tuh. Dia jelasin kenapa dia bisa bilang nggak boleh ke saya. Itu ayah. Jadi memang begitu dia kemarin kayak gitu, itu udah makanan hari-hari sebetulnya. Justru saya senang digituin. Ini momen gue bisa buktiin ke lu nih.
gitu loh, dalam hati ya, dalam hati. Ini momen saya bisa tunjukin bahwa saya bisa patahkan asumsi ayah. Bukan hal yang maksud gini, tapi tanda kutip bukan dalam hal negatif ya, Iya. hal yang positif. Karena kan saya yakin orang tua manapun ketika anaknya sukses, insya Allah bangga dan bahagia Pasti pasti. dong. Jadi makanya saya bilang dengan saya berpikir bahwa saya harus patahkan asumsi itu bukan karena saya mau menentang beliau, bukan. Justru saya pengen membuktikan ke beliau bahwa memang mungkin sudah saatnya regenerasi itu hadir di tengah-tengah hiruk pikuk pemerintahan, politik dan apapun lah, bisnis dan lain-lain. Ini nggak ada masalah. Tapi kan tadi sempat dikatakan bahwa ayah tuh ngerasa kayak kecewa sama, bisa kita katakan underestimate lah sama Bang Farid, bener ya? Nah, Yeah. tapi sebenarnya kalau misalnya bisa dikatakan seperti itu, emang ayah pengennya Bang Farid jadi apa? Sebetulnya beliau itu bukan underestimate, itu hanya cara beliau untuk menempa anaknya, menunjukkan bahwa kamu tahu nggak, ayah bisa di posisi ini melalui 32 tahun. Ya kan? Melalui 32 tahun ya dengan kondisi yang sangat amat sulit. Nah, hari ini kamu lahir di era yang sudah sangat tercukupi gitu loh. Maksudnya kita kan besar di saat beliau sudah, dalam arti karirnya sudah mulai bagus nih. Iya. Beda dengan beliau dulu. Beliau dulu pas baru mau melamar pekerjaan aja tuh, itu betul-betul nenek saya udah nggak ada waktu itu, terus kakek itu pensiunan pamong praja, zaman dulu kan pamong praja. Yang bener-bener kehidupannya tuh, anaknya kan dia kakak beradik, ada waktu itu ada berenam lah ceritanya ayah tuh. Itu yang makan kayak satu telur di sharing rame-rame, yang boleh makan tuh cuma anak pertama, anak terakhir gitu loh. Kayak saking, karena ini persiapan dia untuk nanti dia mau kuliah, mau ke tingkat pendidikan yang lebih lanjut. Jadi makan tuh bener-bener yaudah telur buat abangnya dulu. Nah kebetulan ayah saya itu anak pertama. Jadi adik-adiknya tuh bilang, kamu tahu nggak dulu waktu kita masih kecil, nenek kamu tuh cuman bolehin ayah kamu makan telur. Kita semua nggak. Karena pada saat itu dianggap bahwa ayah orang pertama yang akan mencoba untuk menjadi tulang punggung di keluarga juga gitu. Jadi segitu segitu bisa dibilang segitu sederhananya lah saya. Jadi karena itu beliau cukup was-was melihat kita tuh tumbuh besar, mulai untuk hidup sendiri, itu dia ada was-wasnya melepas kita. Dia ada rasa khawatir ya tentunya, karena anaknya dulu tuh nggak hidup susah seperti dia. Kayak gitu ya Bang Iya, Farid? kurang lebih yang saya lihat seperti yang saya nilai seperti itu. Dan ditambah memang kebetulan saya tuh anak pertama, jadi memang mungkin lebih dulu kenal pergaulan, pertemanan, terus jadi memang cukup bukan nakal ya nakal pada umumnya lah. Iya. Cukup Wajar lah. Iya, Dengan iya. sosialisasi sama teman-teman kan tentunya. Betul. Cuman kan kadang-kadang kan orang tua tuh tidak bisa juga langsung semerta-merta melihat pergaulan zaman sekarang tuh kayak gini kita terima, kan nggak juga. Karena kan kita beda generasi soalnya. Betul. Itu sih yang ngebuat mungkin orang tua kayak gitu ke Bang Farid. Betul. Tapi kalau cita-cita pada saat kecil itu mau jadi apa? Yang jelas dulu nggak di pemerintahan saya mikirnya. Bukan PNS malah. Maksudnya apapun yang penting bukan PNS. Dulu tuh pengennya bisnis. Apa ini bisnis? Tapi sempat berbisnis juga kan pada akhirnya? Iya, sempat belajar bisnis karena pas kuliah tuh kita mikir kan, yaudahlah, yang kayaknya kalau misalkan ngambil hukum nih, sama keluarga di rumah tuh bisa dibantu kalau misalkan ada tugas, ada apa. Berharap bantuan dari bapak ya pada saat Iya, itu. betul. Jadi akhirnya ngambil hukum. Betul. Tapi kalau Bang Farid ini besarnya di mana? Aslinya Tanjung Pinang, bukan dong? Enggak. Karena ayah pasti pindah-pindah tugas kan? Betul. Saya itu darahnya, kalau orang tua itu Lampung. Oh. Orang tua Lampung, ayah dan ibu tuh dari Lampung. Ya jadi darah kita Lampung. Kebetulan saya lahir juga di Lampung. Tapi Lahirnya juga di Lampung. ya besarnya di Kalimantan. Di Kalimantan dan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jakarta. Kuliahnya di mana? Kuliah nih? Mm. Waduh, ini agak panjang loh kalau bahas kuliah. Kenapa? Saya tuh tidak untuk ditiru, tapi memang kalau masalah kuliah itu mungkin memang di mana fase saya lagi benar-benar kenal yang namanya
pergaulan. Oh, mencari jati diri kali Ya, maksudnya. lebih ke ya itu tadi, mungkin mencari jati diri, kayak sebenarnya saya ini mau kemana nanti, mau seperti apa yang saya suka, passion saya apa gitu. Jadi yang benar-benar hidup tuh maksudnya ya udah lakuin gitu. Sehingga memang kuliah saya tuh cukup drama. Cukup drama. Dulu pertama kali kuliah tuh saya di Unpad, di Pajajaran, Fakultas Hukum. Nah, saya mengundurkan diri karena memang waktu itu lagi jarang masuk banget. Iya, pasti kena marah bapaknya. Kena marah nggak? Beliau tuh dingin banget. Maksudnya gini. Beliau marah, tapi nggak yang kayak kamu ini gini nggak gitu. Oh, nggak meledak-ledak. Nggak meledak. Beliau lebih kayak ngomong ke ibu yang nyampein ke kita. Itu cara beliau. Gitu. Jadi memang pas kuliah itu sempet ya maksudnya bolos gitu kan. Kayak ngantuk deh nanti deh gitu. Terlalu menggampangkan, menyepelekan sehingga akhirnya mundur. Ya udah, last minute tuh kita ditanya sama manajemen di kampus, ini seperti apa nih kalau kamu paksakan pun ini resiko cukup tinggi gitu kan, karena sebetulnya waktu itu secara nilai atau IPK tuh masih sangat aman, 3,87 something. Tinggi dong. Ya, nah cuman karena absensi kurang banget, jadi tuh ngulangnya banyak banget. Nah akhirnya disarankan, makanya Unpad pada saat itu menyarankan kalau misalkan memang seperti itu lebih bagus pindah deh gitu loh, transkip aja gitu. Mudah-mudahan dengan suasana yang baru, tempat yang baru, kamu bisa lebih semangat kuliahnya gitu loh. Karena sayang kalau secara kemampuan nilai kamu kamu bagus nih gitu pada saat itu. Akhirnya saya pindah. Down nggak mentalnya? Enggak sih, karena sebelum saya di tahap yang saya ditanya itu, saya sudah tahu pasti saya akan bermasalah. Ya dengan saya berbulan-bulan nggak masuk segala macam itu saya udah tahu banget. Itu ngapain? Ya nggak ada, udah main aja, kayak maksudnya tuh ini misalkan nih hari ini kita ikut teman A yang lagi kosong, jam kuliahnya nih kosong, kita ikut dia nih. Besoknya dia ada jam kuliah, ada teman yang sebelumnya kuliah sekarang libur, saya ngikut dia. Jadi kita kebagiannya nggak kuliahnya terus. Mereka tetap masuk, saya nemenin mereka setiap libur gitu loh. Jadi akhirnya ya udahlah. Pindahlah ceritanya ke Surabaya. Pada akhirnya kan pindah, tapi sekarang sukses nih, kan bisa dikatakan sukses dong jadi kepala BP. Teman-teman yang tahu dulunya Farid seperti itu, sekarang lihat Farid sukses, gimana reaksinya? Sampai hari ini? Iya. Mereka nggak mau ketemu saya, nggak percaya. Ini beneran. Mereka tuh menyangkal ya, iya, menyangkal. Kayak kita kan dulu zaman kuliah tuh ada circle yang tim futsal, tim nongkrong gitu. Nah kita awal-awal saya bilang, nggak mungkin ini pasti medianya salah nih, dibilang gitu. Karena kan saya tunjukin berita di media online kan, saya share ke grup. Nggak mungkin, kata dia, bohong. Ya, nah saya lebih down mereka bilang gitu daripada orang tua saya tadi. Wah, saya bilang ya tapi nggak bisa dipungkiri karena mereka tahu banget nih saya zaman kuliah gimana. Gitu. Akhirnya lambat laun begitu ketemu diskusi, mereka yang memang betul-betul maksud gini, ternyata memang pemikiran sekarang tuh memang udah benar-benar berbalik dengan pemikirannya dulu. Karena saya bilang, saya bersyukur juga, perlu saya sampaikan, saya bersyukur jadi kepala BP. Terlepas dari ini adalah sebuah pekerjaan yang bisa menghidupi saya, tapi dari BP juga saya bisa mengubah mindset saya untuk jadi orang yang lebih bertanggung jawab terhadap satu dan lain hal, walaupun memang dengan cara yang bentuknya adalah tekanan. Maksudnya gini, di BP ini kita kan mengelola anggaran APBN. Ketika saya main-main atau saya tidak bertanggung jawab, risikonya hanya 2. Ya dipenjara atau diberhentikan. Ketika menimbulkan kerugian negara tentu saya dipenjara. Ada pidananya, ada sanksi pidananya. Tapi ketika saya dianggap main-main dan tidak bisa memberi value yang lebih terhadap BP Kawasan Bintan, saya punya potensi untuk digantikan. Nah, dari pressure tersebut lah ngebuat saya tuh jadinya tuh mau gimana pun ceritanya saya harus mampu. Saya harus sanggup. Ya jadi belajar terus, ketemu juga sama banyak kolega, ketemu banyak macam-macam orang, pola pikiran berbeda, kira lambat laun ya.
Berarti sampai bisa hari ini. dikatakan menjadi seorang BP Bintan itu merubah mindset Farid dari yang seneng-seneng terus-terusan sampai akhirnya bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab. Bisa dikatakan kayak gitu dong berarti. Iya, ya dibanding dulu ya. Maksudnya ada perubahan positif. Kalau menurut saya pribadi tentu kita nggak bisa nilai diri kita sendiri. Tentu butuh penilaian dari orang lain. Tapi kalau yang bisa saya sampaikan secara perasaan saya merasa bahwa dulu tuh harusnya saya kayak gini nih bisa langsung kayak gini loh, bisa langsung ke sini. Berarti bisa dikatakan menyesal ya? Ya, nah ini satu fakta juga tentang saya. Saya itu tipe orang yang paling gak mau bilang bahwa saya menyesali sesuatu yang pernah terjadi. Apapun, mau seburuk apapun. Kenapa? Seburuk apapun. Kenapa? Penyesalan itu akan menghadirkan kebaikan untuk orang yang bisa mengerti apa arti penyesalan. Tapi kalau dia tidak mengerti makna penyesalan, itu akan membuat dia down. Dia akan nggak percaya diri, dia akan merasa serba salah, dia akan nggak, ya intinya poinnya adalah dia nggak akan bisa menjadi diri dia seutuhnya. Kalau dia tidak betul-betul memaknai penyesalan itu sebagai pembelajaran. Kan nggak semua orang kita bilang penyesalan itu adalah pembelajaran. Nggak semua orang bisa memaknai itu. Nggak semua orang tuh siap untuk menerima itu sebagai sebuah pembelajaran. Belum tentu. Nah kalau Bang Farid pada akhirnya bisa mampu memahami nih kalau ternyata penyesalan itu adalah sebuah pembelajaran. Itu kapan? Yang pertama ketika saya dilantik oleh Pak Ansar di kantor gubernur sebagai kepala BP. Pulang dari situ saya mikir tuh. Wah, kacau nih kalau sekarang santai-santai kayak dulu, resikonya luar biasa banget nih. Satu sih, saya harus berterima kasih banyak buat ayah karena tanpa sosok beliau mungkin saya juga belum bisa bertanggung jawab. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Yang bikin saya betul-betul khawatir saya mengecewakan atau betul-betul bikin saya takut untuk melakukan sebuah kesalahan di BP itu karena sosok ayah. Ayah tuh pernah ada di Kepri, oke? Dia pernah mengukir cerita di Kepri, dan alhamdulillah per hari ini saya tidak pernah mendengar cerita yang tanda kutip jelek, negatif ya? Negatif, alhamdulillah positif. Temennya banyak. Sampai hari ini walaupun dia udah lama gak di Kepri, dia datang, teman-temannya masih pada mau kumpul. Dalam otak saya tuh pada saat itu, karena saya belum nikah waktu itu. Pertama jadi kepala BP saya belum nikah. Kalau saya mengecewakan diri saya, ya udah deh. Buat saya sendiri gitu loh. Gitu loh. Maksudnya saya akan rangkai. Tapi hari ini ada nama ayah di Kepri. Ada sosok beliau yang dedikasi beliau ke sini yang saya kan boleh dong anak melihat itu. Saya melihat dedikasi beliau di Kepri itu cukup signifikan gitu. Dan berbekas buat saya. Jadi dalam hati saya nggak boleh mengecewakan, apalagi sampai mencoreng nama baik beliau di Kepri. Itu jadi beban moral? Awalnya. Sekarang udah happy nggak jadi kepala BP Bintan? Happy karena sekarang sedikit-sedikit kalau ke Jakarta beliau selalu tanya gimana Bintan. Jadi beliau sudah menganggap bahwa kita mampu untuk menyampaikan apa sih kondisi Bintan hari ini seperti apa. Itu kan sebuah kepercayaan ya. Iya. Kan nggak semua orang, maksudnya gini. Kalau contoh saya nanya sama 2 narasumber. Yang satu kerjanya hidupnya cuman main, nggak serius gitu. Yang satu sekolah. Kalau saya nanya teori, hukum gitu ya, atau matematika deh gitu. Yang satu kerjanya main, bolos terus sampai di drop out. Yang satu sekolah terus, belajar terus. Pasti kan ada dalam hati itu ada keyakinan bahwa ya udah pertanyaan sekolah dong. Karena kita yakin bahwa dengan dia sekolah itu dia pasti sanggup jawab pertanyaan ini. Nah, ketika ayah tanya ke kita dengan segitu banyak teman dia di Bintan, di Kepri, dia nanya ke kita, satu karena anaknya. Kedua, dia tuh nanya nggak hanya masalah pekerjaan, maksudnya Bintan ini lagi rame apa nih sekarang? Apa nih bisa dikembangkan di Bintan? Lagi happening di Bintan ya? Apa yang bisa dikembangkan? Gimana biar Bintan tuh besar? Karena dia dulu cukup fokus tuh diskusi sama Bupati Bintan waktu itu, kalau nggak salah saya masih zaman Pak Ansar. Iya. Diskusi, jadi
ayah tuh cukup tahu lah bagaimana Bintan tuh ke depan mau dikembangkannya. Jadi dia kadang-kadang nanya, ini gimana sekarang Bintan seperti Tapi apa? Bang Farid memanfaatkan hal itu nggak dalam artian mungkin bertanya ke ayah, ya kira-kira apa ya gitu, ada nggak tuh? Enggak, Enggak. Kenapa? karena dia nggak bisa jawab. Maksud gini, mau dibawa kemana Bintan gitu kan? Maksudnya apa yang mau dikembangkan di Bintan? Iya ya. Itu yang saya bilang tadi, dia tuh tipe orang yang fokus gitu loh, disiplin dan fokus. Jadi ketika dia kerja, dia nggak mau, bukan nggak mau, cuman jarang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bukan menjadi tugas dan fungsinya dia. Jadi memang ya kalau misalkan ada yang cerita ini mau dikembangin jadi ini, mungkin dia tahu. Cuman kalau secara detail ini bakal gimana, bagusnya apa tuh, kayaknya kurasa dia. Nah, dengan segala hal yang udah pernah terjadi di hidupnya Bang Farid, sekarang Oke. bisa menjadi seseorang. Ini kan goalsnya udah, maksudnya apa ya? Udah tinggi loh menjadi seorang kepala BP Bintan. Goalsnya Amin. Bang Farid ke depannya apa? Mau ngapain nih setelah jadi kepala BP? Yang pasti selalu bermanfaat buat orang lain. Goal saya nih. Oke. Jadi yang pertama selalu bermanfaat buat orang lain, yang kedua menjadi ayah dan suami yang baik. Itu goal saya. Emang anaknya udah berapa? Satu, anaknya baru. baru. Justru karena baru itu makanya itu masih menjadi goal saya gitu loh. Saya belum bisa membuktikan saya sebagai ayah yang baik karena dia masih Anaknya masih kecil. kecil. Masih umur 5 bulan sekarang. Ih. 6 bulan, sorry. Oh 6 bulan. 6 bulan. Ini lagi lucu-lucunya. Iya, betul sekali. Jadi membuktikan bahwa bisa menjadi seorang ayah yang baik. Iya, kenapa? Boleh saya jelasin sedikit? Boleh dong, cerita dong. Kenapa menjadi ayah dan suami yang baik itu adalah goals buat saya? Karena yang hari ini saya kerjakan di Bintan maupun di manapun lah, pada akhirnya untuk membangun momen sama mereka. Sulit. Bukan, maksudnya bukan. apa yang saya lakukan sekarang, semua itu hasil dari semua yang saya lakukan sekarang, kerja sampai sakit misalkan, bolak-balik kemana-mana, itu semua hanya untuk mendapatkan momen sama mereka. Jadi misalnya saya kerja nih, saya dapat duit itu saya manfaatkan untuk pergi liburan sama mereka. Yang saya tahu hari ini saya berangkat sama mereka jalan-jalan ke taman kebun binatang. Yang mungkin 10 tahun lagi saya bisa lihat foto itu, saya bisa cerita sama anak saya. Dulu kita pernah ke sini loh. Dulu kamu tuh di sini tuh masih belajar makan loh. Dulu tuh kamu gitu. Itu apa namanya hal yang kalau sudah lewat nggak akan bisa dibeli lagi kan. Jadi itu sangat mahal. Makanya saya bilang goal saya itu seperti itu, karena apapun yang saya kerjakan sekarang, toh pada akhirnya tujuan saya hanya untuk membangun momen-momen yang baik dan berharga sama anak dan istri dan ya tentunya keluarga. Tapi dengan kesibukan menjadi seorang kepala BP Bintan, Ya. Bisa nggak membagi waktu itu tuh cukup mudah atau cukup sulit atau seperti apa? Sulit. Sulit. Saya harus bilang sulit. Karena gini ya, kita bukan hanya bicara tentang waktu. Ada waktu, ada jarak, ada ya karena kan kebetulan saya tuh kantor Di Bintan. di Bintan. Terus home base saya ada di Batam. Jadi tiap hari tuh kadang pulang pergi untuk dapetin momen, nggak terlewat satu malam pun nggak sama anak pada saat itu. Karena kan anak baru banget lahir tuh waktu itu. Jadi tiap hari pulang pergi. Jadi memang sulit tapi dinikmatin. Jadi apa yang menjadi letih bisa jadi senyum tuh, itu real tuh yang orang-orang bilang di apa kan banyak tuh gimana mau capek kalau pulang ke rumah disambut dengan anak, kan ada banyak yang video-video yang yang mungkin kayak gitu ya. mungkin tahu lah kan pasti aktif di sosial media kan. Benar. Di sosial media kan banyak gitu. Tapi itu relate nyata. banget. Itu nyata buat saya karena ngeliat anak tuh membangunkan energi baru gitu loh, walaupun dengan capeknya letihnya seharian, pulang ke rumah masih bisa ketawa, masih bisa jungkir balik, ya main dengan anak lah intinya gitu tuh masih. Pernah nggak sih dengan kesibukannya sekarang tuh khawatir kehilangan momen tumbuh kembang si adik? Sangat khawatir, sangat takut, khawatir semuanya. Jadi kebetulan Mamoy itu maksudnya panggilan anak saya ke istri saya. Oh, mamanya ya? Mamanya. Jadi Mamoynya alhamdulillah orang yang cukup concern terhadap hal tersebut. Oh, parenting. Saya itu tipe orang yang agak cuek sebetulnya. Maksud gini, cuek itu bukan berarti tidak peduli ya. Iya. Cuek itu saya nggak tahu menempatkan momen. Kayak misalkan nih anak mau momen apa nih, momen pertama kali. Saya tuh nggak tahu yang harus kayak
gimana biar wah gitu yang kayak itu saya bisa bercanda gitu kalau lagi main, tapi kalau misalkan harus kayak oh, ini ada momen nih kita harus begini, itu saya kurang peka. Oke. Nah jadi itu perannya tuh diambil sama mamanya. Nih anak kita pertama kali mau MPASI nih, ayo ke bawah kamu suapin juga, aku bikinin video biar nanti ada ceritanya pas dia pertama kali MPASI. Itu peran mamanya. Jadi memang saling mengisi aja sih. Tapi kalau misalnya Farid mendefinisikan dirinya sendiri atau mendeskripsikan, Farid itu siapa dan seperti apa sih sifatnya? Saya aduh basi banget tapi kalau saya bilang bukan siapa-siapa ya. Cuman saya tuh apa ya bahasa yang tepat ya? Nggak bisa dideskripsikan sih. Maksud gini, saya tuh orang yang nggak terduga. Saya tuh seneng hal random. Karena sesuatu yang saya rencanakan kadang selalu gagal. Justru yang terjadi itu hal-hal yang benar-benar nggak saya rencanakan, yang benar-benar tiba-tiba hadir, dah jalan gitu. Jadi memang saya bukan siapa-siapa, tapi ingin menjadi siapa-siapa untuk membantu siapapun. Itu keinginan pribadi saya ya. Dengan segala ketidakmampuan saya. Banyak banget sih kalau hari ini kita bicara. Kayak tadi dibilang luar biasa dalam konteks apa? Kalau menjadi kepala BP itu luar biasa, ya bisa dibilang seperti itu karena saya memang itu dong, karena usianya masih muda. Betul, karena saya memang kepala BP, jadi saya harus mengakui bahwa itu luar biasa kalau ukurannya di situ. Tapi kalau dalam hal yang lebih umum, luar biasa saya jauh banget dari luar biasa. Banyak banget kekurangannya tuh nggak habis lah, kayaknya 3 hari 2 malam dibahas kekurangan. Cuman kan itu tadi selama kita tidak merugikan orang lain, saya rasa biarkan kekurangan itu menjadi makanan saya aja. Yang penting saya nggak merugikan orang lain. Kalau kata orang zaman sekarang tuh yang penting nggak makan hewan ternak warga, kan gitu kan. Itu jadi yang penting tidak merugikan lah buat orang lain. Oke. Nah, boleh nggak sih bagiin mungkin tips ataupun mungkin hal-hal yang pengen Bang Farid bagikan ke teman-teman yang terutama usianya masih muda banget nih? Tarikan nafasnya panjang banget. Karena ini penting nih buat teman-teman yang segenerasi dengan saya atau mungkin di bawah saya usianya. Percayalah bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kalian akan ada di posisi itu pada suatu hari. Jadi mau setidak peduli apapun kalian terhadap dinamika yang terjadi di sekeliling kalian hari ini, percayalah. Karena berjalannya umur itu sudah kodrat dari yang Maha Esa. Jadi nggak bisa orang berdoa, saya stagnan di umur 17 saja, nggak bisa. Pasti akan tetap bertambah usia, tanggung jawab akan bertambah. Jadi saya mengajak untuk kawan-kawan lebih peduli lagi sama sekitar. Terus habis itu yakin bahwa kalian bisa berbuat bukan karena umur, tapi karena karena kemauan dan keyakinan. Karena saya juga berangkat dari situ. Saya dulu orang yang tidak yakin terhadap banyak hal. Saya nggak pedean, saya nggak bisa ngomong di depan orang, apalagi seperti ini. Walaupun saya dibilang banyak omong, tapi maksudnya ya kalau lagi ngobrol. Tapi kalau lagi kayak harus speech di depan banyak orang tuh saya dulu bener demam panggung parah. Kenapa? Demam panggung, memang saya dari kecil demam panggung. Tapi pada akhirnya menjadi seorang yang percaya diri tahu sekarang. Iya, itu tadi saya bilang. Karena saya mau tidak mau, suka tidak suka, dengan pressure yang ada, saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya sudah pilih. Okay. Itu salah satunya ada sosok itu tadi yang saya cerita di awal. Jadi percayalah bahwa mungkin banyak kawan-kawan yang berpikir masih kayak udahlah, toh mau seserius apapun belum tentu kita juga bisa di posisi itu. Lu mungkin ya, mungkin banyak orang juga, karena saya ngalamin di generasi ini, banyak orang mikir kamu mah enak bisa kayak gitu karena kamu ada begini. Privilege tadi yang dituduh itu. Ya, dikembalikan ke privilege tadi. Ya kalau nggak mau bercermin sama saya yang dianggap bahwa kalian meyakini saya ada privilege, banyak banget generasi muda kita sukses dengan latar belakang yang memang mungkin tidak seberuntung kita gitu loh. Banyak banget. Jadikan itu sebagai ambisi, tapi yang positif ya. Ambisi boleh, ambisius jangan. Itu saya selalu bilang. Dua hal yang berbeda ya? Ya, ambisi dan ambisius itu beda. Jadi buat kawan-kawan, semangat terus. Saya yakin suatu saat kita bisa ketemu di puncak yang sama, membangun Indonesia. Yeay, thank you. Siap. Keren banget loh Bang Farid. Semoga kita masih bisa ngobrol-ngobrol di Amin. lain waktu. Amin. Udah datang ke kantor.
Saya yang terima kasih sudah dipercayakan untuk menjadi bintang tamu di sini. Iya, kita juga makasih banyak loh Bang Farid. Siap.